Cerita ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Karena kadang, luka terbesar datang dari yang paling kita percaya. Namaku Lila, siswi kelas 2 SMA. Suatu hari, guru olahraga mulai memanggilku manja saat latihan. Awalnya kuanggap bercanda, tapi lama-lama dia mulai menyentuh punggungku menyuruh berdiri dekat terus. Setiap protesku dijawab, "Kamu baper amat sih." Aku mulai takut masuk kelas olahraga. Tapi siapa yang mau percaya kalau aku hanya murid biasa dan dia, guru senior kesayangan semua orang? Setiap kali bel berbunyi, aku merasa jantungku berdebar. Teman-temanku tidak tahu betapa sulitnya bagiku menyimpan semua ini sendirian. Aku terus berpikir apa yang harus kulakukan jika aku bercerita akan ada banyak yang meragukanku. Aku akhirnya memutuskan untuk bercerita pada sahabatku. Dia mendengarkan dengan seksama dan berjanji akan membantuku. Tapi keraguan masih menghantuiku dan di sudut hati aku merasa terjebak antara rasa takut dan harapan. Dengan dukungan sahabatku, aku memberanikan diri untuk menemui kepala sekolah. Saat menceritakan semuanya, air mata mengalir di pipiku dan aku merasakan beban mulai terangkat. Kepala sekolah tampak sangat khawatir dan segera berjanji akan menyelidiki masalah ini. Aku cerita ke temanku, dia cuma bilang, paling kamu aja yang lebay. Aku cerita ke wali kelas, dijawab guru, itu sudah kayak keluarga di sini, kamu salah paham. Kurasakan dunia mengecil, mulai sakit perut tiap hari olahraga, tiap dengar namanya lututku lemas. Tapi tak ada bukti, hanya perasaan tak nyaman yang kupendam sendiri. Sampai akhirnya aku menemukan forum online dan aku bukan satu-satunya murid yang pernah disentuh seperti itu. Dari situ aku mulai mengerti bahwa ada banyak yang merasakan hal yang sama. Setiap pesan Seperti pelukan hangat memberi kekuatan untuk berbagi lebih lanjut. Meskipun aku merasa sendirian sebelumnya, kini ada sekumpulan teman virtual yang memperjuangkan keadilan. Bersama-sama kami berani berbicara dan perlahan-lahan rasa sakit itu menjadi lebih ringan. Suatu hari kami memutuskan untuk bertemu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Kami berkumpul di taman saling bercerita dan memberikan dukungan, merasakan semangat persahabatan yang baru. Setiap tawa dan tangis menjadi pelajaran berharga. Dalam pertemuan itu kami menyadari bahwa tidak ada yang harus merasa sendiri. Surat-surat ditulis penuh rasa syukur menandakan bahwa perjuangan kami tidak sia-sia. Dengan harapan baru kami siap mengambil langkah untuk melawan ketidakadilan dan berbagi kisah kami dengan dunia. Lewat bantuan aktivis dan pengacara, akhirnya kami 5 murid perempuan angkat suara bersama. Sekolah sempat menutupi, tapi tekanan publik membuat mereka buka mata. Guru itu akhirnya diproses. Aku masih trauma kadang, tapi aku belajar berani bicara bukan kelemahan. Itu kekuatan. Dan sekarang aku akan terus bicara, buat siapapun yang merasa sendirian di lorong sekolah. Ketika kami berkumpul di lorong sekolah, kami menggenggam papan tanda yang mendukung kesadaran dan perubahan. Ekspresi harapan dan tekad terlihat jelas di wajah kami. Dan di ruang kelas, seorang guru melirik dengan rasa sesal dan merenungkan konsekuensi dari tindakan yang diambil terhadapnya, melambangkan akuntabilitas. Seorang reporter berita lokal mewawancarai salah satu gadis di depan sekolah, sementara kru kamera merekam momen tersebut, menunjukkan keberanian anak muda yang berbicara. Di depan sekolah, sebuah demonstrasi besar berlangsung dengan banyak pendukung memegang spanduk dan meneriakkan slogan untuk keadilan dan perubahan. Suaramu itu penting, dan kalau kamu pernah merasa sendiri, kamu nggak sendiri. Ada banyak yang bersedia dengar, termasuk kami.